Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Baik. Sebenarnya saya di masalah ini. Di rumah saya sudah ada yang tinggal itu. Jadi kadang harus ngaji dulu di rumah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang amal itu tergantung dengan niatnya. Ada yang orang itu niatnya beramal karena takut neraka. Ada yang karena ingin surga. Ada yang karena Allah. Pokoknya andai tidak ada surga dan neraka dia tetap beramal baik. Nah, tiga-tiganya itu masih digolongkan ikhlas. Selama amalnya lillah atau karena Allah. Tapi kalau karena yang lain, faktor lain, azan. Kenapa? Sebelah masjid ono cewek ayu. Nah, itu tidak ikhlas lagi namanya. Sum'ah atau riya. Nah, kemudian keadaan kedua adalah bagaimana jika seseorang beramal itu untuk dunia dan akhirat sekaligus. Beramal untuk dunia dan akhirat sekaligus. Ngisi pengajian, yang golek amplop, yang golek ganjaran. Piye Bu? Ngisi pengajian, yang golek amplop, yang golek ganjaran. Cari amplop, cari pahala. Misalnya aja umroh. Ya cari nafkah, ya cari pahala. Nanti pembimbingan dibayar. Gimana? Tugas haji, tugasnya dapat pahala, tugasnya dapat bayar, terus hajinya dapat pahala. Gimana kayak gitu? Nah, atau mungkin yang lainnya. Nah, sebagian ahli ilmu, sebagian kan, sebagian tidak semuanya. Amalnya tidak sah. Karena pesan Nabi SAW yaitu Allah berfirman, ana aghna syuraka, aku enggak butuh sekutu. Anisyrik, aku enggak butuh sekutu. Faman amila amalan asyraka fi ghairi fa ana bari'un minhu. Barang siapa dia menyekutukan amal dengan aku, maka aku bebas darinya. Jadi hanya pokoknya Allah saja, tidak boleh yang lain. Oleh karena itu gimana? Ya, niatnya Allah saja. Kayak gini, mengisi pengajian, ya niatnya Allah saja. Bahwa perkara ada orang kasih itu adalah urusan belakang, tapi niatnya lillah. Sehingga kalau tidak diberi ikhlas, lillah itu saja. Tidak harap yang lain. Riya itu ada dua. Yang pertama, la yuridu bi ta'ati ilan nas. Memang semata-mata karena manusia. Karena manusia. Yang kedua, ya dia ingin manusia dan Tuhannya manusia. Dan keduanya itu tidak boleh. Kenapa? Walladzi la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka sebagaimana Allah itu tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh sekutu. Allah juga tidak butuh amal manusia yang dia menyekutukan dengan yang lain. As-Samarqandi mengatakan, apa yang dikerjakan karena Allah diterima, dan apa yang karena manusia ditolak. Misal sholat duhur. Sholat duhur itu niatnya mengerjakan perintah Allah, tapi sengaja diperpanjang rukunnya.
difasih-fasihkan bacaannya, dibagus-baguskan gerakannya, ben dialem, biar dipuji. Allahu Akbar. Api-api ini. Wah, imamnya fasih. Jos. Tujuannya itu. Terus gimana ini? Pada dasarnya soalnya sah. Nah, yang memperpanjangnya itu karena manusia itu tidak diterima. Karena tujuannya karena manusia. Nah, maka dari sini dibersihkan dari tujuan ingin dilihat oleh manusia. Karena begini loh, setan itu memang ada saja. Kalau bisa dihalangi beramal, jangan sampai sholat, jangan sampai puasa, jangan sampai haji, jangan sampai umroh, jangan sampai baca Quran, jangan sampai. Tapi dalam usaha ini setan kan sering gagal, ya kan? Jangan sampai sholat, nekat sholat. Jangan sampai haji, berkali-kali haji. Jangan sampai umroh, tiap tahun umroh. Jangan sampai baca Quran, sehari 3 kali. Kayak minum obat aja. Nah, ketika orang seperti itu, maka setan gunakan cara lain. Apa? Biarkan dia sholat. Kalau perlu suruh nambah. Tapi tanamkan sifat riya dalam hatinya. Biarkan dia haji. Kalau perlu every year, tiap tahun. Tapi tanamkan riya dan takabur dalam hatinya. Lu itu licaknya situ kayak gitu. Licaknya situ kayak gitu. Misalnya saja haji. Haji terus umroh. Bangga-banggaan umroh ya. Umroh ping pira, Mas? Ping sekawan. Saya niku. Jenengan alhamdulillah ping 14. Wah, alhamdulillah bangga. Bro, apa-apane aku, Bro, gitu. Nah, ini jadi masalah. Pernah satu ketika ada orang cerita ada umrah sekian kali. Jamaah dari itu baru umrah sekali yang wajib tuh, Pak. Saya bilang, ya memang yang wajib cuma sekali. Haji, umrah itu yang wajib cuma sekali. Ya udah cukup sah dia. Tapi kan rugi. Lebih rugi lagi yang umrohnya berkali-kali tapi pamer. Loh, no. Bagaimana? Ya berkali-kali tapi tidak pamer. Kan kadang-kadang sering-seringan. Iya, kowe nyumbang semene, aku semene. Tujuannya ujiannya itu yang tidak boleh. Tapi ada juga yang berpendapat man sholat, barang siapa sholat, fatawala sholatahu, lalu ia memperpanjang sholatnya, min adrinas, karena orang lain, arju, saya harap Allah itu amalnya tidak gugur. Kalau ini menyebutkan dalam sifat amal. Karena riya dalam amal itu bisa juga dalam meninggalkan amal. Aku mbane pamer, aku tak sah ngelakoni, tidak boleh. Sedekah kok pamer, mending aku gak sedekah tapi gak pamer. Iya, pamer juga itu. Pamer gak sedekah. Amal baik kok pamer, mending saya. Ndak pamer, ndak ngamal baik, ndak. Pamer kesat. Ada orang itu mau tampilannya itu sok berbuat maksiat di depan orang. Aku di depan orang biar kelihatan kotorku, tapi dalam kesendirian aku itu
bersih hatiku loh. Ndak iso ngono kuwi. Jeneng takwa itu fisiri wal alam, dalam kesendirian dan dalam banyak orang. Dhewe takwa, banyak orang ya takwa. Ndak iso saya kemudian di depanmu gandeng cewek. Wah, biar kelihatan jeleknya, tapi hatiku tidak, oh ndak iso. Ya dhewean ya apik, sendirian ya bagus. Banyak orang juga bagus. Nah, maka ini dalam ibadah jangan karena murain, jangan karena pamer. Karena apa? Karena meninggalkan amal juga karena manusia itu juga masuk riya. Cuman kalau misalnya begini, ada orang, aku tak sholat ba'diyahnya di rumah, biar tidak kelihatan tidak apa-apa. Memang ba'diyah itu sama qobliyah itu utamanya di rumah. Nek omahmu cerak masjid, rumahmu jauh dari masjid, jalan kaki lagi, qobliyahmu di rumah, kena ketinggalan tenan nanti. Maka memahami hadis itu ya disesuaikan dengan kondisi. Nabi itu biasanya kalau qobliyah dan ba'diyah di rumah, ya, sholat fardunya di masjid. Nabi mengajarkan ke masjid itu jalan kaki. Lalu rumahmu 3 kilo, kamu ke masjid jalan kaki, qobliyah dulu di rumah, kira-kira sampai sana apa? Bubar. Ya kondisikan dengan kondisimu gitu loh. Sesuai dengan kondisimu. Oh, saya rumah jauh dari masjid. Kalau saya jalan kaki telat, maka saya naik motor, enggak apa-apa. Soalnya zaman dulu Nabi nunggu, sekarang kan enggak nunggu. Lihat sekian menit tinggal kan gitu. Dulu Nabi itu kalau mau sholat lihat dulu komplit apa enggak jamaahnya itu. Kalau komplit baru komat. Belum komplit belum. Tapi sahabat yang konsekuen, selalu jamaah. Kalau sekarang pakai lihat dulu komplit atau belum kok enggak jadi sholat. Karena enggak komplit. Nah, sesuaikan keadaan kita itu seperti apa. Aku pengen koyo Nabi. Di persis ini tetap tidak persis. Mencontoh iya, menyamai tidak. Aku ingin kayak Nabi. Nikah umur 25 tahun. Karena Nabi 25 tahun. Cari janda 40 tahun. Yang kaya raya. Iya. Intinya mau, dianya yang tidak. Ya sesuai dengan kondisi. Sholat dia ke arah jalan kaki tidak apa-apa, deket kok. Bagus. Naik sepeda lah repot. Sholat qobliyah di kamar tidak apa-apa. Qobliyah di kamar, silakan tahiyat masjid, kemudian sholat wajib. Nanti keluar ba'diyahnya juga di kamar, tidak masalah. Tapi biasanya kalau nyampe kamar tidak sempat ba'diyah ya. Sampai kamar langsung pegang HP atau langsung berbalik di atas kasur. Nah, maka kemudian banyak orang sholat qobliyah ba'diyah di masjid. Kenapa? Kalau di rumah itu sering tidak kesampaian, ada apa gitu terus batal itu tidak jadi sholat. Jadi tidak apa-apa. Misalnya kita zakat wajib, tidak apa-apa dikasih tahu kan. Kalau amal wajib itu kasih tahu kan tidak apa-apa, karena wajib. Mau tidak mau kita amal. Sholat jamaah, sholat berdua 10 asar maghrib isya. Zakat tidak apa-apa ngomong. Zakat tidak apa-apa. Sing sunah itu baiknya disembunyikan, kecuali kecuali itu memang syiar. Contoh takbir hari raya tok batin ngono ki ya sepi masjid ya dizahirkan Allahu akbar enggak apa-apa. Salat Idul Fitri ya keluar jamaah, Idul Adha ya keluar jamaah. Nah, itu syiar. Kamu kurban ya keluar.
kurban, terus kamu sembelih sendiri di kamar, tidak kelihatan orang, terus dagingnya kau gosen itu repot malah. Itu siar, tidak apa-apa, tampakkan tidak apa-apa. Apalagi nikah, tampakkan nikah kau sembunyi-sembunyi. Nikah, tampakkan tidak apa-apa. Undang, saatnya diundang. Mana? Lubuk Linggau, aduh, kadonya 60.000, transportnya 5 juta. Ya, ada amal yang suruh tampakkan, ada yang suruh sembunyikan. Suruh perdengarkan, ada yang suruh sembunyikan. Adzan kalau tok batin, tidak perlu kok. Mas, adzan. Sing suruh mas, tidak ingin pamer saya. Wah, memang harus seru adzan ini. Jadi yang wajib tidak wajib, atau orang alim. Orang alim itu perlu untuk memberi contoh pada orang lain, tampakkan tidak apa-apa. Tujuannya memberi contoh. Guru ngaji, sedekah tampakkan, tujuannya memberi contoh. Guru ngaji, baca Quran diperdengarkan, tujuannya memberi contoh. Karena orang itu lebih gampang melihat contoh. Orang tua ngasih untuk anaknya. Nah, kok papa ngasih uang ke orang itu, ini namanya sedekah. Nah, jadi orang tidak boleh pelit. Nah, itu apa-apa, tampakkan pada anak. Begitu pula kalau orang alim yang diikuti orang banyak, kemudian dia nyambutkan itu tujuannya apa? Untuk memberi semangat orang lain untuk beramal, ini juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, selama tujuannya tidak pamer. Saudara-saudara, memang sedekah itu luar biasa. Saya punya problem saya begini dan begini. Pusing saya, judek, bludek, seakan tidak punya jalan keluar. Akhirnya saya masukkan tangan ke kantong. Di kantong ada 3 juta. Saya berikan pada orang. Orang itu terima kasih sekali. Ternyata dia punya utang 3 juta. Dia sangat terima kasih. Dan alhamdulillah, tidak lama kemudian problem saya teratasi. Loh, itu tujuannya apa? Untuk tansyid, menyemangati orang, biar orang juga beramal. Bapak-bapak, ibu-ibu sering bingung, mau pilih menantu bingung. Ada santri ganteng tapi tompes. Ada orang kaya tapi gak pernah sholat. Maka dalam keadaan itu tidak perlu istikharah, pilih santrinya. Tapi kalau misalnya santri tompes, orang ganteng sholat tapi tidak iso ngaji, bingung, maka istikharah. Nah, bisa gitu. Saya punya pengalaman menarik tentang istikharah. Ceritakan tidak apa-apa untuk memberi semangat. Sholat hajat, saudara-saudara pasti punya hajat, punya kebutuhan. Ada yang ringan, ada yang berat. Ceritakan tidak apa-apa kalau tujuannya untuk memberi semangat orang yang mendengar. Nah, sholat seseorang itu bisa butuh 4 hal agar sholatnya diangkat, diterima. Diangkat itu maksudnya dari sini diangkat ke langit, terima. 1, hudurul qalb, hatinya harus hadir. Ini angel. Sholat itu kadang-kadang itu hati merasa kering Gusti Allah ya. 2, syuhudul akal, akalnya juga ada. 3, khudu'ul arkan, anggota tubuhnya khudu', tunduk.
4. Khusyuk jawarih. Tangan kakinya khusyuk. Jangan gerak-gerak terus. Ada soal ada itu. Soal gerak terus. Faman sholat bila huduril qalb. Kalau orang itu sholat hatinya hadir, dia lahin. Apa? Kayak main-main. Kalau orang hadir akalnya sahin, dia lupa. Orang sholat hadir akalnya itu nanti rakaatnya saja lupa. Berapa rakaat? Lupa. Nah, kenapa hadirnya tidak hadir? Kalau jawarihnya, anggota tubuhnya tanpa khudu, maka sholatnya salah. Anggota tubuhnya tidak khudu, gerak terus, ya batal nanti. Karena banyak gerak dalam sholat itu jadi batal. Dan barang siapa yang sholat dengan semua ini tadi, hatinya, akalnya, anggota tubuhnya tadi bener kabeh, maka dia sholli wafin, sholat yang bener. Jadi tidak asal sholat. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, itu dalam perkara yang wajib, yang sunnah. Tidak masuk ke sana perkara yang terlarang. Terlarang enggak? Haram enggak? Aku ikhlas kok. Nyawer sinden. Tahu sinden? Tahu nyawer? Apa nyawer? Enggak tahu nyawer? Asalnya mana, Mas? Surabaya. Enggak ngerti nyawer? Ngerti. Nyawer itu apa? Ngasih ya? Ngasih. Yang dikasih siapa? Sinden. Pakaiannya segini. Ya, aku ikhlas. Enggak. Aku ikhlas. Tadi ada orang mau minum minuman keras, utang, tak utangi. Aku ikhlas. Enggak. Itu enggak masuk. Karena haram. Tapi maksudnya mana? Wajib, sunnah, mubah. Bisa mubah itu jadi pahala. Contoh mubah apa? Tidur. Tidur mubah. Kamu tidur, kasih tujuannya biar bisa sholat tahajud, berpahala. Jam 10 hari Jumat kamu tidur, agar hari Jumatan tidak ngantuk, dapat pahala. Ini ya Jumatan, jam 10 tidur, biar Jumatan tidak ngantuk. Bangun jam 4, ya Allah alam bisawab. Itu Jumatan. Itu mubah, tapi bisa dapat pahala. Makan, minum, diniat yang benar bisa pahala. Nah, sunnah apalagi? Sunnah wajib. Nah, harus motivasinya harus benar. Dan orang itu sir dan alanya idealnya sama. Sir itu yang tidak tampak, alanya yang tampak. Jangan sampai kita itu tampakannya bagus, tapi sebenarnya tidak bagus. Kita iya api, tapi jangan elit. Tampaknya itu diem, anteng, tapi nunggu kesempatan. Nunggu kesempatan. Sama akhwat nunduk tampaknya. Tapi sakjane boyo, enggak boleh. Karena buaya zaman sekarang itu mengikuti tren. Jam 2 malam WA. Assalamualaikum ukhti, bangun yuk tahajud. Wong turu kok di WA, ya piye ta? Biar tampak perhatian. Ada itu.
Yang cewek juga tidak mau kalah. Waalaikumsalam akhi, subhanallah, bahagia deh punya teman ikhwan yang selalu mengingatkan. Wah, kita api, tapi modus. Jangan. Tidak ada ikhlas dalam perkara yang haram dan perkara yang makruh. Misalnya gini, ada wanita itu busananya mepet, udah mepet tipis lagi, udah gitu celananya di atas lutut. Terus kamu perhatian gini, mas, jangan mulai dulu lagi. Loh, aku cuma mau mengagumi kekuasaan Allah. Wah. Kamu tahu enggak? Dalam Quran disebutkan afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kau tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Wah, ini lebih hebat dari unta ini. Wah. Ya ndak oleh ngono. Kok alasannya mau mengagumi ciptaan Allah? Enggak, jangan. Kamu misalnya kuliahnya di mana? Kuliahmu di mana? Amikom. Ada mbak-mbak mau ke ring road. Sini mbak, tak goncengin. Mbak pegangan tidak satu. Ya Allah mas, santri kok gitu lu. Aku kan niatnya mau menolong, tak suruh pegangin biar tidak satu. Apa salahnya sih? Wah, ya neratanya harus nerata syariah. Tidak boleh nerata yang bukan syariah. Hawa nafsu tidak boleh. Kamu nolong temenmu yang mau ngapel, tok si motor, kamu udah pahala atau udah berdosa? Dosa. Malam minggu, sepi. Ya, kenapa? Ya biasanya ngapel, tapi motor sedang rusak. Oh, gampang pakai motor gua aja. Tapi bilang nanti kalau ada adiknya cakep ngomong sama saya, yes. Menolong itu kayak gitu, aku ikhlas kok, nggak dapat pahala. Ikhlas itu butuh kesungguhan, butuh kejujuran. Dan kesungguhan, kejujuran itu tidak butuh apa-apa. Karena hakikat ikhlas adalah iradatullahi ta'ala bitta'ah. Hanya menginginkan Allah dengan melakukan ketaatan itu, tidak ada yang lain. Hanya menginginkan Allah. Hatinya ngikuti. Sabda Nabi innamal a'malu binniyat itu mengandung makna satu, sihatul amal. Sahnya amal itu tergantung pada niat. Atau mensahkan amal. Atau diterimanya amal itu tergantung bagaimana niatnya. Atau sempurnanya amal. Itu gimana niatnya. Tapi kalau meninggalkan apa, nyuci najis dan sebagainya itu tidak ada harus niat. Celanamu kena najis, terus kamu jemur, hujan 7 hari 7 malam, suci kok kowe. Meskipun tidak niat nyucikan najis. Orang memberi makan binatang, punya kuda, punya unta. Kalau niatnya itu melaksanakan perintah Allah, jangan zalim pada binatang, dapat pahala. Bahkan kan ada riwayat tentang orang memberi minum seekor anjing. Ada pelacur itu elek banget ya.
elek banget, elek banget, elek banget. Elek. Ora payu nek elek. Hah? Pelacur iki elek banget apa apik banget? Apik. Masuk pelacur elek apik. Yo nek rupane barangkali apik, nek perbuatane elek. Pelacur nek elek ya ora payu. Pelacur tobat, tobat ini. Tobat tanya sama orang alim. Saya harus bagaimana? Tinggalkan duniamu. Jadi orang tobat itu dianjurkan meninggalkan tempat. Jadi misalnya kamu ada orang dia tinggalnya di Sarkem. Sarkem itu jalan pasar kembang. Apa loh? Tobat pindah, lemahnya didol. Pindah pakem wong endi ngono, turi wong endi. Cerak-cerak. Engko ndak ditawar lagi. Pas didit kembali lagi ya repot. Nah, itu pelacur pergi. Oh, di Arab kok. Dia kan padang pasir, haus. Ada sumur, turun. Ambil air dengan sepatunya. Sudah saya dapat ambil air, ada seekor anjing kehausan. Lalu air dikasih ke anjing. Anjingnya udah seger. Pelacurnya mati. Pelacurnya diampuni oleh Allah. Ngasih minum pelacur saja dapat ampunan, apalagi ngasih minum ustaz. Ringan. Tapi kalau kamu ngasih minum apa binatang tujuannya cuma ben ra mati, ben regane biar ndak mati, biar harganya stabil, ya ndak dapat pahala. Jangan hanya biar itu. Lillah, kerjakan lillah. Orang ngikat unta atau ngikat binatang di jalan Allah. Tujuannya apa? Ya mau untuk jihad. Ya tidak apa-apa. Berpahala. Jadi nih, kamu ngunci pintu rumahmu biar tidak kemalingan ya. Biar tidak kemalingan, biar katanya bisa beribadah. Bisa dapat pahala. Kamu matikan lampu ketika mau tidur, dapat pahala. Mengikuti perintah Allah, Rasulullah, ben irit. Sekarang itu orang tidur lampunya 100 watt ya. Kok bisa turu ya? Lampu terang benderang. Istri, kamu udah punya istri, terus bukan suami, istri, tujuannya memberi nafkah batin, istri dapat pahala. Sedekah, sedekah paling gampang. Apa itu? Hubungan suami, istri. Kok sedekah? Iya ada. Apa sih niat itu? Niat itu secara bahasanya qasdu, tujuan. Tujuan ini apa? Secara syariat niatnya qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu bareng dengan pengerjaannya. Bareng. Sholat bareng pas sholatnya. Kalau belum, namanya kamu haji ya. Niat kapan ya? Kita pakai ihram. Labbaik Allahumma hajjan, itu namanya niat. Kalau belum, kamu masih di sini, belum daftar. Besok kalau saya punya uang, saya mau daftar haji. Mau haji itu belum disebut niat. Kalau dalam bahasa Arab, di Indonesia ada niat, ini bahasa Arab belum. Baru azam. Dan niat ini bisa membedakan mana yang kebiasaan dan mana ibadah. Contoh gini, kamu mandi, kamu pakai niat bismillah, saya niati ini mandi wajib, dapat pahala.
Hari Jumat kamu mandi, sunnah karena mau Jumatan, dapat pahala. Tapi tidak diniatin enggak? Ya atas apa kuliah enggak dapat pahala. Karena tidak ada keterangan hadis disunahkan mau kuliah mandi dulu. Karena Nabi Muhammad tidak pernah kuliah. Ya, niatnya apa? Supaya beda antara apa? Ibadah dan bukan ibadah. Kalau amalan itu akad, penting loh akad itu. Contoh gini, saya utang, namanya siapa namanya? Majid. Saya utang sama Majid 100.000. Terus saya nyari gini, Jid, ini tak kasih uang 100.000. Lunas belum utang saya? Hah? Belum. Aku utang, aku ngomongnya tak kasih uang, berarti belum. Oh ini ngasih kok. Harusnya kudu piye? Jid, ini aku bayar utang. Loh kadang orang gengsi itu loh. Orang gengsi itu. Saya utang sama Jid. Mau nyaur, mau bayar. Banyak orang. Ada Ustaz Tulus, ada Ustaz Irno, dan lain-lain. Mas, ini tak kasih uang nih. 100.000 ya? Ya. Belum lunas utang saya. Karena saya bilang tak kasih uang. Maka sing jujur bayar utang komunikasi. Beli 2 dikasih 3, berarti dapatnya berapa? 5. Beli 2 berarti 1 nih apa? Orang duduk di masjid, duduk. Kalau misalnya hanya istirahat, tidak dapat pahala. Kan banyak orang itu hampir di masjid, duduk nyantai. Tapi kalau tujuannya itu untuk iktikaf, dapat pahala. Bedanya apa? Niatnya apa? Apalagi duduk di masjid, niat hindari utang. Nah, itu tidak dapat pahala lagi tuh. Bukan dari cerita langsung ke masjid. Subhanallah, 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 subhanallah. Benda berani nagih. Mandi juga gitu. Niatnya hanya bersihkan badan, dapat pahala. Niatnya ibadah, dapat pahala. Karena itulah Nabi kita ditanya tentang seorang yang mati perang, riak, pamer, perang menjaga diri, perang dan berani, mana yang di jalan Allah? Nabi jawab, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya, litakuna kalimatullahi yal ulya fa huwa fisbillah. Barang siapa berperang agar kalimat Allah jadi tinggi, maka dia di jalan Allah. Niatnya apa? Yang kedua, niat itu membedakan ibadah satu dari yang lainnya. Kamu sholat 2 rakaat, sholat apa? Qobliyah subuh atau tahiyatul masjid atau hajat atau sholat wudhu, kan beda-beda. Tapi kan sama, 2 rakaat semuanya. Kamu 2 rakaat sholat malam, tahajud, hajat, istikharah, mutlak, badiah, sama. Yang beda apa? Niatnya. Nah, innama likuli mirin manawa itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyabah dalam ibadat. Menggantikan orang dalam ibadat tidak boleh. Ini gini, mau masjid mas? Iya. Sholat isya iya. Aku nitip. Nanti sholat untuk aku. Nah, ini tidak sah. Kecuali misalnya bayar zakat, minta orang untuk membagikannya boleh. Tolong ini uang saya zakatnya diantar ke Baitul Mal. Tolong bagian fakir miskin, ini boleh. Kamu
punya anak, rencananya mau punya anak berapa? Ada santri dia, alumni dia itu punya anak 9. Itu dulu yang lamarkan saya, yang itu hasanah saya. Anaknya jauh lebih banyak daripada anak saya. Anak saya 3, anak dia 3 kali 3. Masih muda, hebat, luar biasa. Songo, tanda hidupnya bahagia. Punya anak, lalu anakmu kamu masukkan ngaji dengan alasan saya tidak pinter ngaji, biar didik oleh pak kiainya, pak ustadznya, biar jadi baik. Sebenarnya didik anak itu kan kewajibanmu loh, kewajiban orang tua. Tapi kita titipkan pada orang lain, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ini yang ini enggak boleh ini. Kamu punya istri, ya tak? Kamu pergi keluar negeri kerja, Mas pulang, apalagi sih? Uang udah aku kasih tiap bulan, 10 juta masih kurang. Bukan, aku butuh perhatian, bukan kasih sayang. Udah, nanti tak ngomong sama masjid, biarkan dengan aku. Udah boleh gitu ya? Nggak boleh. Mau sok sayang istri kan? Tidak. Nah ini ada memang sesuatu yang boleh diganti, ada yang enggak. Kamu bayar SPP anak, itu kewajiban tak? Kemudian anakmu dapat beasiswa, SPP ditanggung oleh negara, boleh. Maka jangan tawakil, jangan mewakilkan, kecuali memang ada hal yang boleh diwakilkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibha aw beratin yang juga fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hanya masalah wanita yang mau dinikahi atau harta yang banyak, ya udah dapatnya cuma itu. Dapatnya cuma itu. Rajin pengajian hanya karena jilbab pink selalu datang, maka dapatnya cuma bisa lihat jilbab pink. Apa sih hijrah itu? Hijrah itu apa? Panjang ya, sini kalau diterangkan semuanya. Hijrah itu artinya pindah. Pindah. Satu, hijrah sahabat dari Mekah menuju Habasyah, Ethiopia. Ketika disakiti orang musyrik, mereka pergi ke Najasyi. Ini terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Jadi Nabi usianya 45. Supaya orang Islam pindah ke Najasyi, ke Ethiopia. 2, hijrah Nabi dan para sahabat. Tapi kalau yang ke Najasyi Nabi tidak ikut ya, teman sahabat ya. Sahabat. Pindah ini tidak perlu pindah aja. Hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Ini 13 tahun setelah kenabian. Nabi usia 53. Nah, maka wajib bagi orang Islam saat itu di Mekah hijrah ke Madinah. Maka para jamaah mutlak bahwa hijrah saat itu adalah wajib. Tapi kalau sekarang tidak ada wajib, tidak ada khususiyahnya. Wajib itu menuju Rasul. Andai Rasul tidak ke Madinah, misalnya Rasul itu pindah hijrah ke Indonesia, maka wajibnya ke Indonesia. Wajibnya bukan karena Madinah, tapi karena Rasulullahnya.
Itu hijrah yang memang secara khusus itu dua kepindahan itu. Cuman Ibnul Arabi mengatakan para ulama membagi pergi dari satu tempat ke tempat yang lain itu macam-macam. Asalmu mana? Surabaya. Pergi ke sini, ya tak? Hijrah. Tujuannya apa? Untuk ilmu. Iya tak? Tambah lain lagi dah. Nyari anak mertua? Enggak ya? Enggak. Tapi kalau dapat namanya bonus. Itu kan bisa toh. Surabaya dapatnya Malang-Rejo. Pertama, khuruj min daril harb ila daril salam. Keluar dari negeri peperangan menuju negeri damai. Ini diperintahkan sampai hari kiamat. Terus dari negeri perang menuju negeri damai. Adapun Nabi bersabda tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maksudnya orang Mekah tidak perlu hijrah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Tetap harus di Makkah. 2. Keluar dari tanah negeri bid'ah. 3. Keluar dari tempat yang di sana haram mendominasi. Misalnya kamu tinggal di satu tempat, kalau maling biasa, makan daging babi biasa, kalau acara-acara sugane anjing babi gitu, maka kamu pergi cari tempat yang lain. Kecuali kamu niat sana mau mendakwai mereka, tidak apa-apa. Keempat, pergi dari satu tempat yang di sana kamu itu disakiti. Boleh. Kamu ditindas, dianiaya, kamu pergi, tidak apa-apa. Pergi dari satu tempat karena takut sakit. Pergi dari tempat karena takut hartanya dirampok. Tidak apa-apa. Itu yang karena takut menghindari. Yang karena mencari macam-macam. Pertama, pergi karena cari ibroh. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka? Piknik kira apa-apa, niatnya benar. Kenapa piknik? Mau melihat keagungan Allah, ndelok gunung, ndelok laut. Ini niatnya pasaran tak kena. Masjid piknik karo Siti, motoran king, rang, ya tidak kena gue. Pergi untuk haji, untuk umroh, pergi juga itu. Pergi untuk jihad, pergi untuk cari apa itu pekerjaan, cari nafkah, cari ma'isyah. Pergi karena untuk dagang, boleh. Pergi cari ilmu, harus. Pergi ke tempat yang mulia, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Pergi cari nambah teman, baik. Nanti golek kanca. Orang itu harus cari teman, jangan cari musuh. Ada seorang laki-laki, dia pergi menguji temannya, saudaranya di suatu kampung yang jauh. Lalu Allah mengutus malaikat mencegat perjalanannya. Tanya, aina turid, mau kemana? Aku ingin ke tempat teman saya di kampung sana. Kamu dapat apa di sana? Tidak dapat apa-apa. Hanya saya suka dia karena Allah. Nah, hanya berkunjung ke tempat temannya karena cinta karena Allah itu dapat pahala. Temannya kudu laki-laki lo ya, terus masuk salah ke. Dia terus
masjid lunga ning ngene sapa ketemu temannya ini sapa tutik wah karena Allah tidak karena Allah ya karena sahabat. Ada lagi istilahnya kabilah-kabilah menuju Rasulullah untuk belajar agama. Banyak orang dari jauh datang pada Nabi belajar agama. Salman itu dari Persia datang pada Nabi untuk masuk Islam dan belajar agama. Tidak apa-apa. Ada istilahnya orang yang masuk Islam datang pada Nabi masuk Islam. Hijrah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Karena apa? Menyadari hidup di negeri yang Muslim. Kamu hidup di negeri yang didominasi Muslim itu apa aja makanannya aja tidak lepas dari babi. Yo, saya punya teman namanya Mr. Sven, orang Jerman. Nikah sama orang Bantul. Saya tanya setelah nikah, you udah pernah ke Jerman? Belum. Kenapa? Karena di Jerman itu makannya serba babi. Kata dia, aku yang tahu rono. Kita cari yang halal. Lah kalau rindu bapak, ibu, nanti papa yang datang ke Indonesia, loh, wong sugih. Jadi Jerman Indonesia ini ending. Kita itu, aku enak demak ngelompok duit kok. Untung dapat istri orang dekat. Maka kamu kalau besok ekonominya pas-pasan, nikahlah dengan tetangga sebelah. Karena itu untuk menghemat biaya. Oh no. Itu di kulone. Nah, kamu kaya, dapat orang jauh tidak apa-apa. Surabaya, Aceh, tidak apa-apa, sugih Pak. Surabaya, Aceh, mau pulang ke rumah orang tua di Aceh, ngorbanke sapi siji. Hijrahnya Muslim atau seorang Muslim mendiamkan saudaranya kan seperti hijrah juga. 3 hari tanpa sebab syar'i itu tidak boleh. Kalau 3 hari makruh, lebih haram. Temen neng nih tidak ada salah apa neng nih sepetal. Nah itu tidak boleh. Maka karena mendiamkan tidak boleh, harus bertegur, sapa minimal salam. Seorang istri meninggalkan suaminya. Nah, ketika suaminya nuzus, wah juruna fil madji, tinggalkan mereka di tempat tidur. Tidak apa-apa. Tahu ngerti nuzus? Tahu nuzus? Belum. Tidak apa-apa. So, toh lama-lama juga tahu. Nuzus itu wanita yang tidak mau menunaikan tugasnya sebagai istri, namanya nuzus. Misalnya malam Jumat kamu bilang mah, wah itu berarti nuzus. Nah, orang nuzus itu apa? Diperingatkan tidak bisa, tinggalkan di tempat tidurnya. Ben dewean. Ada yang mengatakan tetap di tempat tidurnya tapi jangan ngomong sama dia. Di antara lagi istilahnya meninggalkan orang ahli maksiat di tempatnya, tinggalkan aja. Orang ahli maksiat itu harus ditemani. Terakhir, hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini umum ini. Apa yang dilarang Allah tinggalkan. Saya ini kakek tren dong hijrah. Saya sekarang hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Kemarin itu misalnya saja ahli maksiat, sekarang jadi ahli taat.
Famangkaran hijratu dan seterusnya masih ada pertemuan besok. Belum selesai 3 kali pertemuan, insya Allah selesai. Demikian, banyak salah banyak khilaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.